Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tak lupa salawat serta salam selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita, yakni Habibana wa Nabiyana Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kami dari kelompok 2 akan memaparkan hasil kegiatan observasi dan wawancara kelompok kami. Tetapi sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dimulai dari saya, perkenalkan, nama saya Nida Amalia. Di sini saya sebagai moderator. Untuk mempersingkat waktu, maka saya akan mulai kegiatan pemaparan hasil observasi kali ini. Tak lupa juga dukungan baik secara materi dan non-materi yang diberikan kepada penulis dalam penyusunan laporan kegiatan ini. Oleh karena itu, izinkan penulis untuk mengucapkan rasa terima kasih kepada Bapak Arif Fahrizal Rashid, SUD MAG, selaku dosen pengampu mata kuliah pendidikan agama yang telah memberikan arahan dan kesempatan kepada penulis untuk menyusun laporan kegiatan ini. Rumusan masalah pada penelitian ini. Narkoba adalah zat-zat kimia yang dapat merusak otak dan sistem syaraf, penggunaan perilaku, serta penyebab ketergantungan fisik dan psikologi. Minuman keras adalah minuman alkohol yang mengandung etinol dan alkohol etil. Dalam agama Islam, penyalahgunaan narkoba dan minuman keras adalah tindakan yang dilarang dan diharamkan. Pada perspektif agama Islam, bantuan dan rehabilitasi yang diberikan harus sesuai dengan aturan atau ajaran agama Islam, agar para korban dapat mengetahui konteks agama Islam. Penyalahgunaan narkoba dan minuman keras bukan hanya menjadi masalah kesehatan, tetapi juga menjadi masalah moral dan spiritual yang akan menyebabkan pengaruh pada dirinya sendiri, orang lain, masyarakat, keluarga. Rumusan masalah yang kita ambil pada penelitian ini adalah: 1. Bagaimana pendapat agama Islam terhadap penyalahgunaan narkoba dan minuman keras. 2. Bagaimana pelaksanaan program rehabilitasi yang sesuai dengan ajaran Islam di panti rehabilitasi untuk korban narkoba dan minuman keras. Yang ketiga, apa saja faktor yang mempengaruhi berhasilnya program rehabilitasi pada perspektif agama Islam di panti rehabilitasi untuk korban narkoba dan minuman keras. Selanjutnya, solusi Islam dalam menangani masalah narkoba dan minuman keras. 1. Pendalaman prinsip-prinsip agama Islam yang meliputi pendekatan spiritual dan mental, seperti konseling rohani, pembelajaran Al-Quran dan hadis, serta kegiatan yang mengembangkan keimanan dan ketakwaan harus menjadi bagian dari program rehabilitasi. 2. Mengajarkan nilai-nilai moral. Pendidikan moral dan etika Islam harus ditanamkan dalam program rehabilitasi, sehingga korban dapat memahami pentingnya nilai-nilai moral dalam kehidupan sehari-hari dan dapat meningkatkan kesadaran mereka tentang tanggung jawab sosial dan moral. 3. Menjaga kesehatan fisik dan psikologis. Kesehatan fisik dan psikologis harus dijaga dan ditingkatkan dalam program rehabilitasi. Ini bisa dilakukan melalui kegiatan fisik yang teratur seperti olahraga, kegiatan seni, serta layanan kesehatan yang memadai. 4. Memperkuat hubungan sosial. Program rehabilitasi harus memberikan kesempatan bagi korban untuk memperkuat hubungan sosial dan keluarga mereka melalui berbagai kegiatan seperti kunjungan keluarga, kelas komunikasi interpersonal, dan kegiatan sosial lainnya. 5. Memberikan keterampilan baru. Program rehabilitasi harus memberikan pelatihan keterampilan baru kepada korban agar mereka dapat kembali ke masyarakat dan menjalani kehidupan yang produktif. Misalnya melalui pelatihan keterampilan kerja, pelatihan keahlian, atau pelatihan lainnya sesuai dengan kebutuhan masing-masing korban. Yang keenam, mengembangkan rencana pemulangan yang tepat. Program rehabilitasi harus mengembangkan rencana pemulangan yang tepat bagi korban agar mereka dapat kembali ke masyarakat dengan lancar dan dapat menjaga kesehatan fisik dan mental mereka. Ini harus melibatkan keluarga dan lingkungan korban untuk memastikan dukungan sosial yang memadai setelah korban kembali ke masyarakat. Penulis mengunjungi Yayasan
pusat rehabilitasi di Kota Tasikmalaya, yaitu Yayasan Rehabilitasi Darul Ihsan yang berada di Ciberem, Kabupaten Tasikmalaya. Lalu kami bisa mengobservasi dan juga mewawancari salah satu pengurus dari yayasan tersebut yang bernama Bapak Dani. Beliau mengatakan ada beberapa metode terapi Islami yang diterapkan di yayasan tersebut. Di antaranya yang pertama ada metode ruqyah, dan ini dilakukan untuk proses penyembuhan kepada para pasien korban narkoba dan juga minuman keras. Dan metode ruqyah ini tidak sembarang dilakukan. Biasanya dilakukan pada malam hari, yaitu malam Senin dan Jumat, dan dilakukan pada pukul 4 sampai 7 malam. Lalu yang kedua ada memandikan pasien dengan doa. Ini metode memandikan pasien dengan doa adalah salah satu metode yang sudah biasa dilakukan oleh yayasan tersebut. Metode ini dilakukan oleh setiap petugas dengan cara memandikan setiap pasien dan melantunkan doa. Metode ini bertujuan agar pasien merasakan meditasi secara Islami dan jiwanya akan jauh lebih tenang. Lalu selanjutnya ada pengajian. Mengaji adalah salah satu kegiatan membaca Al-Quran. Tadarus Al-Quran adalah metode refleksi religi untuk merelaksasikan jiwa. Lalu yang terakhir ada refleksi pijat, yaitu refleksi pijat sering dilakukan di berbagai pusat rehabilitasi bagi yang mengadakannya. Nah, yayasan tersebut juga mengadakan refleksi pijat ini. Lalu memiliki kebiasaan untuk melakukan metode refleksi pada semua pasien. Dan kebiasaan ini juga bertujuan untuk dapat mempercepat pelepasan racun dari tubuh dan juga memperkuat sistem kekebalan tubuh dan mengurangi beberapa efek samping dari penarikan diri seperti kecemasan dan juga rasa sakit. Lalu dari beberapa di antara metode terapi Islami tersebut ada juga manfaatnya, yaitu beberapa manfaatnya adalah meningkatkan dan menguatkan hubungan antara pasien dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan melakukan metode-metode Islami, yakni sholat hingga mengaji bersama, akan meningkatkan hubungan para pasien dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Besar harapan dengan dilaksanakannya melakukan metode-metode tersebut akan membuat para pasien lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu, mengembalikan motoriknya dalam kelancaran membaca doa dan Al-Quran. Metode dilakukannya pembacaan dan tadarus bersama akan mengembalikan sistem motoriknya untuk lancar dalam menghafal doa-doa dan membaca Al-Quran. Selalu dibiasakan dalam metode ini membantu para pasien dalam menghafal dan juga membaca Al-Quran. Lalu, kualitas hidup akan lebih baik. Dengan selalu menerapkan metode Islami dan metode medis lainnya dalam penanganan korban narkoba dan minuman keras, akan membantu mengembalikan kualitas kehidupan yang jauh lebih baik bagi para setiap pasien. Dengan melakukan penanganan korban narkoba dan minuman keras, para pasien mendapatkan ketenangan jiwa, kehidupannya sehat, dan juga lingkungan yang sehat. Maka dari itu, para pasien juga akan memiliki pergaulan yang produktif, menemukan karakter diri, dan dapat mengembangkan kemampuan yang mungkin sudah dimiliki sejak dulu. Yang selanjutnya, kami berinteraksi dan melakukan wawancara bersama korban penyalahgunaan narkoba dan minuman keras. Di sana, kami mengajukan beberapa pertanyaan sambil berinteraksi dengan para korban. Dari situ, kami mengetahui beberapa pemicu yang mengakibatkan mereka mengkonsumsi narkoba dan minuman keras. Semua korban penyalahgunaan narkoba dan minuman keras sudah pasti memiliki pemicu awal yang menyebabkan mereka mengkonsumsinya. Setelah melakukan penelitian, adapun pemicu awal korban penyalahgunaan narkoba dan minuman keras di Yayasan Rehabilitasi Darul Ihsan Tasikmalaya diantaranya adalah karena pergaulan, depresi, atau tekanan batin atas lingkungan sosial dan lain sebagainya. Salah satu warga binaan yang bernama Bapak Sodikin berusia 50 tahun, beliau berasal dari kota Semarang. Beliau hidup di Yayasan Rehabilitasi Darul Ihsan Tasikmalaya karena overdosis dalam mengkonsumsi minuman keras. Pemicu awal beliau mengkonsumsi minuman keras adalah rasa stres akibat pekerjaan. Pada tahun 2000, beliau mengkonsumsi minuman keras dengan kadar alkohol tinggi sebanyak 5,5 liter. 4 liter diantaranya adalah vodka, 1 liter Jamaika, dan setengah liter Jamaika hitam. Selain itu, ada pun warga binaan lainnya yang bernama Abdul Wahid berusia 38 tahun.
Ia memiliki latar belakang sebagai seorang anggota grup band dengan posisi sebagai seorang gitaris. Selain mahir bermain gitar, ia juga mahir bernyanyi dan menulis lagu. Sayangnya, dengan hidup dikelilingi pergaulan bebas dan dunia malam, ia memilih untuk mengkonsumsi narkoba dengan dalih agar tetap kuat beraktivitas seharian. Dampaknya, ia menjadi kecanduan dan sering berhalusinasi, sehingga jiwa dan psikisnya terganggu. Ia menceritakan bahwa ia pernah hampir menusuk kepala ibunya yang sedang melaksanakan ibadah sholat karena tidak diberi uang untuk membeli narkoba dan minuman keras. Mengetahui anaknya yang seperti itu, orang tuanya langsung membawanya ke panti rehabilitasi. Sampai saat ini, ia masih menjalankan rehabilitasi di Yayasan Rehabilitasi Darul Ihsan Tasikmalaya. Setelah itu, kami memberi sedikit buah tangan berupa makanan yang bisa dijadikan takjil untuk berbuka puasa bagi warga binaan serta petugas yang ada di Yayasan Rehabilitasi Darul Ihsan dengan diwakili oleh pemilik yayasan dalam penyerahannya. Dalam laporan penelitian kegiatan ini terdapat sebuah kesimpulan bahwa dalam agama Islam, penyalahgunaan narkoba dan minuman keras dianggap sebagai tindakan yang sangat dilarang dan diharamkan. Selain itu, narkoba dan minuman keras juga sangat berbahaya bagi kesehatan manusia, gangguan fisik, bahkan bisa menyebabkan kematian karena overdosis. Oleh karena itu, perlu adanya upaya untuk mencegah dan menanggulangi penyalahgunaan narkoba dan minuman keras dengan cara memperkuat pendidikan moral dan spiritual serta mengembangkan program rehabilitas yang efektif. Dan selanjutnya, di sini juga terdapat refleksi bahwa dari materi yang kita ambil, yaitu penyalahgunaan narkoba dan minuman keras, terdapat beberapa hikmah yang bisa kita ambil. Di antaranya, kita harus menggunakan waktu masa muda dengan melakukan hal-hal yang positif, memilih pergaulan atau hubungan pertemanan yang membawa kita ke arah yang lebih baik, dan teruslah memperbaiki diri meskipun kita pernah melakukan kesalahan dengan catatan untuk tidak mengulanginya lagi. Baik, demikianlah pemaparan dari hasil laporan kegiatan kelompok kami. Semoga dengan adanya laporan kegiatan ini bisa bermanfaat untuk kehidupan kita semua. Jangan lupa jauhi narkoba dan minuman keras untuk kesehatan kita semua. Dan semoga kita semua selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan pada kelompok kami. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.